Kemarin saya tanya temanya apa, Injil hari Minggu gitu. Saya baca Injil hari Minggu tapi yang khotbah Bapak Uskup. Jadi sekarang sebetulnya disetelkan saja itu videonya Bapak Uskup lagi ya. Menarik, saya bacakan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Barang siapa seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedang balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Menarik bahwa ketika saya membaca Injil ini saya berpikir apakah ada balok di mataku yang membutakan. Kalau balok di mata itu pasti membutakan. Maka kita harus membersihkan balok. Apakah balok itu? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang hebat dari manusia? Yaitu pikiran manusia. Dengan pikiran manusia bisa membuat handphone, bisa membuat tempat ini, bisa membuat baju yang bagus. Ya, itu karya manusia. Sekarang ada mobil listrik. Ini suatu karya pikiran manusia. Tapi pikiran manusia itu juga yang menjadi balok. Ya, itu kehebatan manusia tapi juga menjadi kelemahan manusia. Kapan pikiran ini menjadi kelemahan? Ya, itu yang harus kita pikirkan, jangan-jangan pikiran kita ini adalah balok yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi roh kita. Ya, kita punya pikiran, punya perasaan, punya memori, tapi kita juga punya roh. Dan saudara sekalian sebagai orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang kudus. Ya, yang dikuduskan Tuhan sehingga Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait roh.
Jadi roh Allah harus menang di dalam diri kita. Tapi kalah dengan pikiran dan perasaan kadang-kadang. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini zaman modern, luar biasa. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah apa yang Anda pikirkan dicatat oleh handphone. Ada AI, ada saudara kenal namanya algoritma. Ya, saya suka lagu lama, lagu kenang-kenangan. Setiap kali saya buka handphone sudah disodorkan lagu-lagu nostalgia. Ya, apa yang saya suka itu disodorkan. Saya suka wayang. Saya buka handphone disodorin wayang. Ya. Jadi pikiranmu itu dicatat oleh handphone dan dikembalikan kepadamu. Ya. Bayangkan nih kalau ada yang suka nonton bokep. Sodorin terus nih. Ya. Nah, yang suka renungan juga disodorin renungan juga. Maka sesungguhnya inilah algoritma. Kebiasaanmu dicatat, kesenanganmu dicatat, dan dikembalikan. Nih, ini kamu ini. Ya, Anda tahu sendiri algoritma saudara apa itu. Anda suka apa? Ibaratnya kalau suka nasi pecel juga dikasih nasi pecel. Ya. Kalau saudara suka berdosa, ya disodorin terus dosa. Maka hati-hati dengan pikiranmu, jangan-jangan itu menikam dirimu sendiri. Nah, orang yang suka ngomel, suka mengeluh, disodorin terus. Keluhan, omelan. Sehingga akhirnya banyak orang dibingungkan oleh pikirannya sendiri. Ya. Itulah memori yang kemudian disodorkan kembali pada kita. Dan begitu banyak orang yang terus-menerus tidak bisa keluar dari algoritma dirinya sendiri, kebiasaannya sendiri. Ya. Anda masih punya luka batin, sakit hati, betapa sulit disembuhkan kalau Anda tidak mau mengampuni. Saya katakan udahlah, ikhlaslah, ampuni saja. Enak saja, saya ini manusia biasa Romo. Tapi kamu kan punya roh Tuhan yang penuh dengan kemurahan, ampuni saja. Mengapa kamu masih membenci menantu? Ada nggak di sini yang mengapa kamu belum bisa terima mertua? Ya saya dibanding-bandingin dengan menantu yang lain. Ya sudahlah, ampuni saja, kamu perlu ya berdamai dengan semua orang dan berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi dia sulit sekali untuk saya bisa mengatakan mengampuni tapi saya tidak bisa melupakan. Ya itu algoritmamu itu. Algoritmamu benci terus. Maka kita harus ganti algoritma baru. Kebiasaan baru. Paling tidak satu hal yang sangat penting, jangan menyamakan dirimu dengan pikiranmu. Ya, jangan menyamakan dirimu dengan perasaanmu. Saya sedih, harusnya diganti saya sedang sedih. Sebentar lagi saya berubah juga jadi senang. Ya, pikiran banyak orang itu akhirnya membuat orang itu tidak bisa tidur. Jadi apalagi kalau dunia modern ini mempengaruhi kita terus-menerus menyodorkan
Ya, akhir-akhir ini saya banyak sekali diundang tentang eksorsis, bicara tentang setan. Saya heran kok orang suka setan sih, padahal orang karismatik. Hanya orang yang takut itu yang suka setan. Kalau saudara takut, itu melihat setan di mana-mana. Kalau sekarang saya takut, saya lihat saudara semua ini setan. Tapi kalau kita orang beriman, saya lihat saudara sekalian ini adalah Roh Kudus. Maka kalau saya memberkati rumah yang katanya ada setannya, padahal kadang-kadang tidak. Ya, setelah itu orang bertanya, Romo tadi setannya ada berapa? Sudah pergi apa belum? Saya bilang kok kamu aneh sih yang ditanya setan. Kenapa kamu tanya tadi Bunda Maria, malaikat Mikael datang atau tidak, sudah mengusir setan di rumah ini atau tidak? Kan harusnya begitu ya. Ya. Sebagai orang beriman itu harus lihat Tuhan di mana-mana, bukan lihat setan di mana-mana. Maka saya heran kalau ada orang beriman sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit santet. Ini algoritmanya gimana ini? Ya. Kalau kita lihat dari segi algoritma, orang beriman kok algoritmanya setan, santet, pelet. Ini ada sesuatu yang salah. Maka saya mengajak saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada wanita di sumur Yakub, wanita Samaria. Tibalah saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita tidak menyembah Tuhan di gunung ini atau di gunung itu. Ya. Kebenaran kita adalah bahwa kita ini roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku. Kamu bukan pikiranmu, bukan perasaanmu, tapi kamu itu adalah bait roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku dan Dia yang mengusir, Dia yang mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah ini menjadi penting. Marilah kita mengenali roh Tuhan yang lebih besar daripada pikiranmu, yang lebih besar daripada ajaran agamamu, yang lebih besar daripada perasaan-perasaanmu. Dan inilah yang harus menghidupi kita. Karena roh Tuhan itu abadi. Pikiran, perasaan berubah-ubah. Tapi roh itu tetap karena dia abadi. Sehingga ada orang menggambarkan pikiran dan perasaan itu seperti ombak di pantai atau ombak di laut. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa Anda adalah bukan ombak. Anda adalah laut. Ya, Anda laut. Ya, sekarang mungkin ombaknya Indonesia gelap. Ombaknya apa? Banyak makanan basi untuk anak-anak sekolah, makan siang basi. Tapi kita tidak boleh terpengaruh. Ya. Tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu, apalagi terpengaruh oleh ternyata pikiran kita sendiri. Ya. Sehingga ada orang mengatakan hati-hati loh, dia itu sumbu pendek. Sumbu pendek mudah meledak, mudah marah. Karena orang ini terbawa perasaan. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Ya ini orang tandanya orang luka batin. Nah, marilah kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait roh Allah. Roh Tuhan ada padaku. Dan roh itu abadi. Roh itu tinggal tetap. Ya. Karena roh Tuhan itu
suatu kehadiran Tuhan yang luar biasa. Jadi tahun jubileum ini saya bersyukur sekali karena banyak orang itu masuk Porta Santa. Porta itu adalah pintu, Santa adalah kudus, Holy Door. Kita disadarkan akan tahun jubileum, tahun kudus Tuhan. Anda tahu sejarahnya jubileum? Pada abad 13 dulu Paus Bonifasius mencanangkan tahun jubileum, tahun Yubel. Di mana tahun Yubel itu tahun kudus. Kita mau dikembalikan semua orang itu menjadi bait roh Allah. Kalau semua orang ini kudus, alangkah indahnya. Enggak ada yang dosa, enggak ada yang korupsi, enggak ada yang macam-macam. Enggak ada yang selingkuh. Semua kudus. Kita tidak butuh polisi, kita tidak butuh penjara, kita tidak butuh pengacara. Semua orang udah baik. Maka tahun Yubel sesungguhnya bukan hanya kita masuk Porta Santa. Ya. Tetapi sesungguhnya cita-citanya penjara itu semua dilepaskan orang-orangnya. Semua bertobat penjara. Budak-budak dilepaskan sehingga menjadi orang-orang merdeka. Dan umat disuruh mengaku dosa. Bahkan alam tidak boleh ditanami, biar istirahat. Biar menjadi kudus. Itu pada mulanya tahun Yobel. Tapi bagaimana ini bisa dilaksanakan? Maka saya di Cilangkap mengatakan kita mulai saja tahun Yobel itu mulai dari keluarga. Jadi saya minta di Cilangkap pintu-pintu rumah umat, ya saya bagikan tulisan Porta Santa. Ya. Rumahmu adalah rumah kudus. Ya, Tuhan hadir di situ. Bukan hanya gereja, tapi rumahmu adalah gereja kecil. Dan silahkan bikin altar di rumahmu. Ya, altar kecil pojok doa untuk keluarga berdoa. Saling mendoakan, saling memberkati, ada doa syafaat keluarga. Sehingga nanti ketika tahun Yubel selesai, tahun jubileum selesai, mereka punya kebiasaan jubileum. Kebiasaan doa bersama, saling mendoakan. Saya percaya kalau di rumah Anda itu ada kebiasaan itu, santet nggak bisa masuk itu. Ya, setan nggak bisa masuk. Kalau ada yang selingkuh jangan mengajukan alasan saya dipelet Romo. Iya, saya diguna-gunain Romo. Ya kamu diguna-gunain, digunakan kartu kreditnya, Nah itu. Dan kami berjanji, para pastor di Cilangkap berjanji nanti para pastor akan mengunjungi umat yang pintunya ada tulisannya Porta Santa. Ya, bukan hanya umat yang mengunjungi gereja, tapi pastornya harus mengunjungi gereja, ikut berdoa bersama umat. Jangan disiapkan suguhan dan jangan disiapkan stipendium. Ya, kami hanya mau berdoa bersama keluarga-keluarga. Ya, tujuannya supaya kita menghayati kekudusan belas kasih Allah. Ya, kalau Ardas KAJ itu menekankan belas kasihan itu mulai dari keluarga. Ya kan, di keluarga nggak ada KDRT, ya tidak berantem, masa di dalam tahun jubileum Tuhan selamat datang Romo Yus. Ya, di situ Tuhan
hadir, memelihara, melindungi, dan seterusnya. Yang kudus itu menguduskan. Ya. Dan ini akan membawa suatu perubahan dalam keluarga. Kalau keluarga berubah, lingkungan berubah, paroki berubah juga. Ya. Ini suatu kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu berpusat pada hati yang baik, di mana Roh Tuhan bertahta dalam diri kita, kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh perasaan maupun pikiran. Ya. Roh Kudus itu bukan pikiran, Roh Kudus bukan perasaan, tapi lebih dari itu. Saya itu mengenal karismatik sejak tahun 75. Ketika karismatik pertama masuk di Jakarta, di Mangga Besar, masih frater saya. Di tahun 75 saya sudah bisa bahasa roh, maka saya berhak disebut Roh Hadi. Dan setelah itu saya semakin mengenal, mau tahu karismatik seperti apa. Belajar dari Romo Sugiri, belajar dari Romo Yohanes, belajar dari Pastor De Grandis waktu datang ke Indonesia tahun 90-an. Saya pernah ikut retret di Melbourne dengan Pastor Tardif, ya, dengan Pat Crowley, Pastor Pat Crowley. Pokoknya orang-orang karismatik yang katanya hebat, penyembuh-penyembuh saya ikuti. Ya, saya mau tahu kekuatan karismatik itu apa. Ya, ternyata kekuatannya adalah Roh Kudus. Ya, betapa hebatnya kalau Roh Kudus itu menjadikan semua orang kudus. Itu luar biasa. Dan kita semua telah dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah ketika kita dibaptis. Kita menerima Roh Allah sehingga kita dapat menyebut Allah Aba ya Bapa. Relasi kita itu luar biasa dengan Allah Bapa kita, menyebut Tuhan Bapa. Saya pernah dimintai doa oleh Gus Dur. Saya tanya kepada Gus Dur, Gus, kenapa kok minta doa saya? Kan banyak orang-orang dari Muslim yang baik-baik dan suci-suci. Jawaban Gus Dur apa? Soalnya Romo ini dekat dengan Tuhan. Kan menyebut Tuhan Bapa. Kalau orang Buddha itu nyebut Tuhannya masih paman. Maka dia doanya Om, Om. Kemudian saya tanya kalau Gus Dur sendiri, wah itulah Tuhan saya ini paling jauh harus dipanggil pakai toa aja nggak datang. Nah itu guyonnya Gus Dur gitu. Tapi saya sadar juga ya, oh ternyata Tuhan kita ini dekat. Bahkan dia memberikan rohnya pada kita, memberikan tubuhnya pada kita, memberikan darahnya pada kita. Maka darah saudara ini bukan darah biru tapi darah Kristus. Tubuh Anda adalah tubuh Kristus karena Anda menerima tubuh Tuhan. Dan nafas Anda adalah Roh Kudus. Setiap kali kita tarik nafas kita sadar bahwa Roh Tuhan ada padaku. Ya, tidak hanya utang ada padaku, pinjol ada padaku. Celakalah kita. Nah, maka itu kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya bahwa Tuhan itu tetap setia. Ya. Saya tahun ini
begitu cepat saya ternyata sudah 39 tahun jadi pastor gitu kan. Tahun 2006 40 tahun jadi pastor. Tapi apa yang membuat saya merasa sungguh-sungguh bersyukur jadi pastor? Tuhan itu begitu setia. Begitu kasih setia. Sehingga saya senang lagu itu, kasih setiamu yang kurasakan. Gitu kan? Dan saya melakukan tugas yang diberikan Tuhan ya untuk meneruskan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan ada dua hal yang penting. Tuhan mengasihi. Maka saya jadi pastor harus mengasihi. Termasuk mengasihi musuh-musuh. Dan kedua, dia menguduskan umatnya. Ya. Maka saya melakukan itu saja. Dengan mencintai dan menguduskan saya mengalami kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu tampak dalam mujizat-mujizat. Ya. Dia begitu setia pada orang sakit sehingga masih membuat mujizat. Dia begitu setia pada orang yang kesurupan sehingga masih mengusir setan. Maka perintah Tuhan apa? Dalam namaku. Ya, kita berdoa dalam nama Yesus. Itulah kesetiaan Tuhan. Namanya dipakai terus. Dan dalam kuasa rohku. Pergilah, sembuhkan orang sakit. Usirlah setan-setan. Ampuni orang-orang yang berdosa. Dan mengampuni itu menguduskan, mengusir setan itu menguduskan, menyembuhkan adalah menguduskan. Jadi kalau saudara sudah pernah ngusir setan belum? Kalau gitu Roh Kudus nganggur dong. Enggak pernah dipakai. Ya kan? Sudah mengampuni belum? Bohong. Mengampuni berarti menguduskan. Karena menguduskan kita dikuduskan. Jadi rahasia doa saya adalah itu. Saya mau melakukan belas kasih Tuhan terhadap orang sakit, terhadap orang-orang yang menderita dengan cara apa? Menguduskan dan mengasihi. Saya katakan doa itu seperti handphone. Ini handphone saya ada malaikatnya. Harus ada baterai dan ada sinyal. Ya. Baterainya adalah kasih. Baterainya doa itu kasih. Paling sulit mendoakan itu adalah mendoakan musuh. Karena enggak ada kasih. Ya. Coba Anda mendoakan musuh gimana caranya? Semoga cepat dipanggil Tuhan. Apalagi ya, maka kita mesti mengampuni berarti mengasihi. Ya. Dan kalau nggak ada sinyalnya nggak jalan, sinyalnya handphone itu atau sinyalnya doa itu adalah Roh Kudus. Tujuan kita berdoa adalah menguduskan, mengampuni, mengusir setan dan menyembuhkan. Itu menguduskan. Saya jarang berdoa permohonan. Paling-paling permohonan cuma satu, minta Roh Kudus. Cukup bagi saya minta kasih dan Roh Kudus Tuhan. Kasih-Mu cukuplah bagiku. Ya. Tapi doa saya lebih banyak adalah saya melakukan kehendak Tuhan, bukan minta kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus saya menyembuhkan kamu. Sembuh karepmu, ora karepmu kan. Karena yang menyembuhkan Yesus, yang penting saya
memakai nama Yesus. Menyatakan kasih Yesus terhadap orang sakit yang berharap kesembuhan. Ya. Dalam nama Yesus saya perintahkan kamu setan-setan pergi pulang ke Pulau Mas sana. Dan dalam nama Yesus aku mengampuni dosa-dosamu. Gampang kan? Just do it gitu. Maka tahun 92 saya bikin doa kuasa. Nanti tolong dibagikan doa kuasa. Ada itu doa kuasa. Supaya umat berani berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan, mengampuni dan menyembuhkan. Ya, ini terinspirasi oleh Pastor De Grandis waktu itu. Silahkan, hanya perlu diucapkan doa ini. Ketika firman diucapkan, maka firman itu hidup di dalam diri saudara. Dan saya punya pengalaman, saya bangun gereja Pejompongan dan gereja Cilangkap. Suatu hari ada umat yang tanya di Pejompongan itu umatnya hanya 800 orang. Kecil gereja. Kita harus membangun gereja habis 18 M. Dan dia bilang, Romo berani bikin gereja seperti ini. Kebetulan arsiteknya Pak Sindu Hadi Prana pernah membuat gerejanya Stephen Tong. Yang Solidio itu dia. Kalau Stephen Tong itu bikin gereja uangnya sudah ada Romo. Tapi Romo mau bikin gereja ini uangnya belum ada. Terus gimana? Kami berdoa, minta sama Tuhan. Masa bisa begitu? Ya itulah kuasa doa. Ya. Dan ternyata kuasa doa akhirnya mewujudkan gereja itu. Saya berdoa untuk seorang ibu, istrinya Dr. Ali. Waktu itu ada batu empedu, mau operasi ke Singapura. Mohon doa Romo supaya operasinya lancar. Saya doakan sampai Singapura, batu empedunya hilang. Ya, luar biasa kan? Terus akhirnya setelah pulang ke Indonesia, Romo ini uang yang tadinya mau pakai operasi untuk pembangunan gereja. Nah, doakan ini. Nah, maka saya hari ini mau minta berkat saudara semua doa. Karena saya mau bangun pasturan. Ya, doa sajalah. Saya percaya kuasa Roh Kudus melalui doa itu luar biasa. Ya, saya selalu mengatakan saya enggak minta dana kok. Saya gengsi dong minta dana. Saya hanya minta doa. Soalnya kalau minta dana hanya dapat dana, kalau minta doa itu dua-duanya dapat. Ya, apalagi doanya orang-orang karismatik. Satu hal yang mau saya katakan yang sangat penting adalah keteguhan imanmu akan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan tetap setia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teguhlah akan penyertaan Yesus dalam dirimu. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, maka nyatalah Yesus hidup dalam dirimu. Ya, teguhlah, jangan diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran yang kacau, ajaran-ajaran yang sesat, perasaan-perasaan yang
didorong oleh pengalaman kepahitan hidup. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini terumbang-ambing oleh memori dibawa ke masa lalu. Ingat sakit hati, bahkan juga ingat nostalgia. Itu masa lalu sudah lewat. Setelah reuni CLBK, cinta lama bersemi kembali. Udah lewat, udah mati masa lalu. Tapi masih mendorong atau mewarnai diri kita. Kita dibawa ke masa lalu. Atau kita dibawa ke masa depan. Yaitu kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan-ketakutan. Anda harus kembali ke saat ini. Kelihatannya Anda di sini tapi pikiran Anda sampai ke Jogja. Ya. Sampai ke restoran setelah di sini mau makan apa. Nah ini Anda tidak berpusat pada kehadiran Roh Kudus pada saat ini di sini. Kembali ke nafas. Roh Tuhan ada padaku, Dia mengurapi aku. Tuhan menyertaiku. Amin. Gitu. Jangan terumbang-ambing masa depan, masa lalu, masa depan lagi, masa lalu. Ya, ntar ada orang bilang, oh si A itu gini. Iya loh, saya juga dulu pernah digituin. Nah ini masa lalu. Hiduplah masa sekarang bersama Yesus. Tapi kalau Yesus hidup dalam dirimu, Dia tidak tinggal diam. Dia berkarya. Ya, Dia berkarya, Dia menyembuhkan, Dia mengusir setan, Dia masih mengampuni. Ya, berani enggak melakukan kehendak Tuhan, menguduskan? Anaknya sakit, sebelum bawa ke dokter, doakan dalam nama Yesus Kristus. Istrinya bawel, doain dalam nama Yesus, aku usir roh bawel. Ya. Suaminya pelit, tumpangkan tangan dalam nama Yesus, roh pelit pergi dari suamiku. Ya kita hanya melakukan saja kan, nggak ada salahnya. Salahnya kalau didoakan nggak mau. Ya. Ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Yang tujuannya menguduskan diri kita dan orang lain. Kalau saya mengampuni, saya menguduskan orang lain itu dan menguduskan diri kita. Tentu sebelum penutup, jadi hari Selasa minggu lalu saya dapat WA, ada anak hilang. Mungkin saudara dapat WA juga, bukan anak lagi sih, pemuda berumur 30 tahun, namanya Albert. Ya, hilang. Dia kerja di beli-beli, ya karena udah viral maka saya tidak lagi menutupi datanya kan. Dari Gambir, dari kantor mau pulang ke Puri Indah. Terus tapi ketika dia setir di jalan itu ada suara yang menyuruh dia muter-muter sampai disuruh ke mall, sampai di mall disuruh terjun ke bawah, tapi dia nggak mau, suruh beli cutter, suruh motong tangannya, dia nggak mau juga, tapi dia nggak tahu jalan pulang. Itu hari Selasa, akhirnya dia nginep di hotel. Nah, hari Rabunya saya ada pelayanan jam 3 sore itu mertuanya datang. Romo minta tolong ini mantu saya hilang. Ya, handphonenya dimatikan.
Saya nggak tahu di mana. Saya bilang, Pak, kita jangan tanya saya ada di mana gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi mari kita berdoa supaya anak ini selamat. Kalau dia selamat, pasti dia pulang. Gitu Romo, ya udah kita doa. Kita mohon supaya dikuduskan, ya kembali lagi cuma 3 hal. Dikuduskan dari setan, dikuduskan dari dosa, dikuduskan dari penyakit, itu aja loh doa saya. Gampang kan? Anda bisa juga melakukan kan? Ya, jangan minta yang aneh-aneh, minta Roh Kudus terus menguduskan. Udah. Nah, apa yang terjadi setelah selesai doa, dia baru keluar dari gereja Cilangkap, tiba-tiba dapat telepon. Anaknya sudah pulang. Ya, baru aja pulang nih Bang. Nah, ini aneh kan? Nah, saya sudah ketemu juga anaknya, saya doakan. Dan menariknya, anak itu bilang, pas jam 3 lebih sedikit saya buka handphone. Tiba-tiba saya sadar saya buka handphone. Ya, saya tahu jam 3 karena saya buka handphone. Tiba-tiba saya ingat pulang. Jadi doa itu ternyata melintasi ruang waktu. Ya. Doa mertuanya yang mencintai ditambah doa saya, ditambah Roh Kudus, ternyata membebaskan orang itu dari dunia orang mati yang bunuh diri yang mempengaruhi dia. Nah gitu. Nah ini menjadi penting supaya Anda semakin yakin bahwa doa Anda mungkin hanya lewat foto, lewat nama, itu punya kuasa. Ya, karena Roh Kudus itu lebih besar daripada semua roh. Ya. Jangan takut karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Amin. Tapi kenapa Anda masih takut setan? Roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Ya, maka jangan takut. Bahkan dia mengalahkan nabi-nabi palsu. Begitu, maka saya mau minta hadiah saudara sekalian berdoa untuk pembangunan pastoran saya. Ini salah satu doa. Boleh? Boleh doakan? Kita doakan bersama supaya kemudian Tuhan memberikan berkat bagi yang berdoa dan bagi kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menganugerahkan umat-Mu, Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney yang megah dan indah. Perkenankanlah kami, mohon kemurahan-Mu untuk melengkapi dengan aula sebagai sarana kegiatan umat, kaum muda dan kanak-kanak, juga pastoran sebagai rumah tinggal sederhana nyaman bagi para gembala dan domba-domba-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus agar menggerakkan hati para umat untuk menyalurkan berkat kasih-Mu bagi rencana pembangunan aula dan gereja ini. Dengan penuh rasa syukur kami mempersembahkan karya kasih umat-Mu demi kemuliaan-Mu. Bunda Maria, para malaikat dan para kudus, terutama Santo Yohanes Maria Vianney, tiada henti-hentinya kami mohon doa agar seluruh umat sempurna dalam kasih dan kekudusan. Berkatilah segala usaha dan rencana kami dalam mewujudkan kehendak-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita teguh dalam iman.
Jangan terbawa hawa nafsu, jangan terbawa perasaan-perasaan yang mengombang-ambingkan kita. Ya, jangan juga terbawa oleh pikiran-pikiran, ajaran-ajaran. Tapi ingatlah, roh Tuhan ada padamu. Langit selalu biru. Ya, walau kadang-kadang mendung, walau kadang-kadang ada mega-mega. Mendung dan mega-mega itu adalah peristiwa perasaan, peristiwa pikiran, dan juga semua godaan-godaan. Tapi ingat bahwa roh yang ada padamu penuh kesetiaan dan lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Ya, maka harus berani di dalam nama Yesus Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus. Pinjamkan tanganmu untuk memberkati. Ya, usirlah setan-setan. Ya, ampunilah orang-orang berdosa dan sembuhkan orang-orang sakit. Dan itu yang saya lakukan ya dalam doa-doa saya, dan saya bersyukur ternyata doa yang sederhana ini Tuhan berkenan ya untuk mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam Injil banyak mujizat yang juga saya alami. Cuman satu hal yang belum pernah saya alami itu mau mengubah air jadi anggur. Soalnya Tuhan tahu kalau saya suka anggur. Terima kasih, Romo Yus.